Lebih dari seabad yang lalu, Jelly Roll Morton diusir dari rumah oleh neneknya karena memainkan musik iblis. Namun, jazz bukanlah satu-satunya bentuk musik populer yang dicap bersekutu dengan setan. Tuduhan yang kemudian dialamatkan pada blues, rock and roll, heavy metal, dan hip hop, serta pada artis-artis seperti Eagles dan The Rolling Stones. Di Amerika pada tahun 20-an, jazz dianggap berbahaya, musik rumah bordil, atau tempat minum-minum, seperti yang dikenang Morton. Ketika nenek saya mengetahui bahwa saya memainkan jazz di salah satu rumah olahraga, ia mengatakan kepada saya bahwa saya telah mempermalukan keluarga dan melarang saya tinggal di rumah itu. Ia mengatakan kepada saya bahwa musik setan pasti akan membawa kehancuran bagi saya, tetapi saya tidak bisa melupakannya. Iblis memiliki lagu terbaik, bahkan dengan musik big band di gedung konser ada kekhawatiran. Saksofon dipandang dengan kecurigaan. Instrumen yang memalukan itu telah dilarang oleh Paus Pius X pada tahun 1903. Dan ketika digunakan untuk melantunkan jazz yang membangkitkan tarian cabul, hal itu memicu kekhawatiran dan kemarahan moral. Bagaimanapun, iblis tahu bagaimana menggoda, entah dengan apel atau irama yang seksi. Selama beberapa waktu di tahun 20-an, jazz dilarang di ratusan gedung dansa umum. Bukan hanya irama sinkopasi yang menyebabkan masalah. Tidak seorang pun tahu pasti pendeta abad ke-18 mana yang mengatakan bahwa iblis memiliki lagu-lagu terbaik. Beberapa di antaranya dapat Anda temukan di daftar putar kami. Tetapi jauh sebelum Jelly Roll Morton merekam lagu yang berhubungan dengan iblis berjudul Bugaboo, musik klasik telah menimbulkan kekhawatiran atas tarian mengerikan dan simfoni yang tidak bermoral. Komposer Venesia Giuseppe Tartini mengatakan bahwa ia terinspirasi untuk menulis sonata in G minor yang disebut Devil's Thrill. Setelah setan yang memainkan biola menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Setan sendiri adalah seorang multi-instrumentalis. Karena selain memainkan biola, Yehezkiel pasal 28 ayat 13 menyatakan bahwa ia memiliki instrumennya sendiri, tabrets, drum kecil, dan pipa yang tertanam dalam dirinya. Tartini adalah salah satu dari sejumlah komposer yang menggunakan tritone, interval musik yang mencakup 3 nada penuh, dan yang dicap sebagai diabolus in musica atau interval setan. Akord disonan ini muncul kembali dalam musik heavy metal oleh band-band seperti Slayer dan Black Sabbath, dan bahkan dalam lagu tema edgy untuk The Simpsons. Dalam film dokumenter metal A Headbanger's Journey, produser Bob Ezrin yang telah bekerja dengan Alice Cooper, Kiss, dan Deep Purple mengatakan ada sesuatu yang sangat seksual tentang tritone. Rupanya itu adalah suara yang digunakan untuk memanggil binatang buas, menjual jiwamu kepada iblis. Jadi, meskipun iblis adalah karakter archetype yang telah muncul sebagai pemain kunci dalam musik populer sejak awal era rekaman, apa yang benar-benar memperkuat hubungan pseudo-romantis yang kuat antara musik dan ilmu gaib adalah kepercayaan bahwa musisi dapat menjual jiwa mereka kepadanya dalam pertukaran Faust untuk kebesaran musik. Legenda ini mencapai puncaknya pada Robert Johnson, seorang musisi kelahiran Mississippi yang konon menjual jiwanya kepada setan sendiri pada tengah malam di dekat perkebunan Dockery, tempat penyanyi blues Charlie Patton dibesarkan. Menurut mitos tersebut, Johnson berubah dari seorang musisi keliling biasa menjadi salah satu gitaris terhebat sepanjang masa setelah bersekongkol dengan Beelzebub. Mungkin iblis memiliki nama yang hampir sama banyaknya dengan kostum Lady Gaga. Dan legenda tentang pria yang mengubah Hellhound on My Trail ini semakin diperkuat oleh kematiannya yang misterius, mungkin karena pembunuhan pada usia 27 tahun. Legenda tentang bagaimana The King of the Delta Blues memperoleh kekuatannya tetap kuat menginspirasi film Crossroads karya Walter Hill
tahun 1986 yang memiliki musik orisinal oleh Ry Cooder dan juga menampilkan pemain blues legendaris Sonny Terry pada harmonika. Alur cerita tentang seorang gitaris blues yang menjual jiwanya juga merupakan bagian dari film indah karya Coen Brothers, Oh Brother, Where Art Thou? Dan film ini menjadi inspirasi untuk lagu hit tahun 1979, The Devil Went Down to Georgia oleh The Charlie Daniels Band. Sejak saat itu, para musisi mulai tertarik untuk mengklaim dengan berbagai tingkat keseriusan bahwa mereka juga membuat kesepakatan dengan iblis. John Lennon mengatakan dalam konferensi pers bahwa alasan The Beatles begitu sukses adalah karena ia telah menjual jiwanya, dan Katy Perry serta Eazy-E termasuk di antara mereka yang telah membuat klaim tersebut akhir-akhir ini. Bon Jovi bahkan mengatakan kepada majalah pop remaja Smash Hits bahwa saya akan membunuh ibu saya demi rock and roll. Saya akan menjual jiwa saya. Dalam autobiografinya The Dogfather, Snoop Dogg mengklaim bahwa iblis setuju untuk membuat rapper itu kaya dan terkenal dengan imbalan jiwanya. Sebuah tema yang dieksplorasinya dalam lagu Murder Was the Case. Namun, menggunakan sisi gelap yang mistis untuk keuntungan karier bukanlah hal baru. P.T. Wheatstraw, seorang musisi blues berpengaruh di tahun 30-an, mengubah citranya menjadi The High Sheriff from Hell dan The Devil's Son-in-Law bagi beberapa musisi yang dibesarkan di gereja dan dengan tradisi nyanyian gospel. Hubungan antara blues dan iblis itu meresahkan, dan banyak yang gagal melihat romansa dalam legenda Robert Johnson. Maestro bluegrass Bill Monroe merekam sebuah lagu peringatan, The Old Crossroads, yang berisi peringatan, jangan biarkan setan tua memegang tanganmu, kau akan tersesat dalam dosa selamanya. Banyak musisi blues hanya menggunakan kata-kata setan dan gambaran supernatural untuk membantu membuat musik mereka lebih kuat, seperti dalam lagu Skip James' Devil Got My Woman. Bagi sebagian orang, subjek tersebut memberikan aliran kreativitas yang kaya, seperti meditasi Howlin' Wolf yang menarik tentang masalah kejahatan. Saat rock and roll muncul dari blues, mudah untuk melihat bagaimana penyanyi muda, seksi, dan lincah seperti Elvis Presley mengobarkan gagasan bahwa ada musikal baru, Lucifer, di kota ini. Terutama saat rocker Little Richard menyatakan bahwa kariernya diarahkan dan diperintah oleh kekuatan kegelapan, The Beatles dan The Rolling Stones. Namun, tidak semua bintang rock and roll mengkhawatirkan. Sulit untuk melihat Bill Haley dan bandnya yang berusia setengah baya sebagai bagian dari pasukan rahasia iblis. Tetapi seiring musik berubah dan menjadi gelap pada tahun 60-an, dan band-band menjadi lebih kasar dan edgy, hubungan antara musik dan setanisme mencapai puncaknya. Lewatlah sudah hari-hari nyanyian bersama West Side Story. Maria, aku baru saja bertemu dengan monster bernama Maria. Dunia memasuki era Charles Manson dan komun-komuninya yang tidak menentu. Dan Manson kebetulan merilis rekamannya sendiri yang aneh. John Lennon dan rekan-rekannya di Beatles masih di sekolah dasar ketika tokoh okultisme terkenal Aleister Crowley meninggal di Hastings pada tahun 1947, tetapi yang disebut sebagai orang paling jahat di planet ini meninggalkan jejak lama setelah kematiannya. Crowley muncul sebagai salah satu wajah di sampul ikonik Peter Blake untuk album The Beatles tahun 1967, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Pada tahun yang sama, The Rolling Stones merilis album berjudul Their Satanic Majesty's Request. Pertama kalinya Pangeran Kegelapan dipanggil dalam judul rilisan rock besar. Yang paling menonjol adalah Mick Jagger, yang telah mencoba-coba membaca tentang ilmu gaib dalam buku-buku seperti Taoist The Secret of the Golden Flower, dan Keith Richards
yang menciptakan momen dan yang menentukan dalam hubungan musik dengan iblis dengan lagu Sympathy for the Devil tahun 1969. Dalam lagu tersebut yang awalnya memiliki judul kerja yang kurang berkesan yaitu The Devil Is My Name, Stones membayangkan kemunculan setan pada saat-saat penting dalam sejarah. Memainkan citra setan, Jagger membawakan lagu itu di film konser The Rolling Stones Rock and Roll Circus sambil bertelanjang dada dan dipenuhi tato setan palsu. Ada juga klaim bahwa Church of Satan menggunakan lagu itu yang telah di-cover oleh artis-artis yang beragam seperti Sandy Shaw, Brian Ferry, Motorhead, dan Guns N' Roses sebagai lagu kebangsaan. Tetapi pacar Jagger saat itu, penyanyi Marianne Faithfull, mengatakan bahwa banyak orang melewatkan kompleksitas dan ironi dalam liriknya, termasuk poin penting bahwa Mick tidak pernah sedetik pun percaya bahwa dia adalah Lucifer. Entah mereka mau atau tidak, Jagger dan bandnya telah menciptakan lagu yang sangat berpengaruh. Jagger berkata, "Menurut saya itu hal yang sangat aneh, karena bagaimanapun juga itu hanya satu lagu. Itu bukan seperti album utuh dengan banyak tanda-tanda gaib di bagian belakang. Orang-orang tampaknya menerima citra itu dengan mudah, dan itu terbawa hingga ke band-band heavy metal. David Bowie, Jimmy Page, dan Ozzy Osbourne Crowley memiliki pengaruh besar pada David Bowie, seorang musisi yang telah tertarik pada ilmu gaib sejak ia masih remaja dengan bermain kartu tarot dan melakukan ritual pengusiran setan. Bowie memberi penghormatan kepada Crowley dalam lagunya tahun 1971, Quicksand. Sementara pada tahun 1976 ia mengakui kepada Rolling Stone, rock selalu menjadi musik iblis. Saya percaya rock and roll berbahaya. Saya merasa kita hanya mengabarkan sesuatu yang bahkan lebih gelap dari diri kita sendiri. Karakter Ziggy Stardust milik Bowie mungkin merupakan perwujudan paling kuat dari arketipe dewa yang sekarat dalam musik populer. Dan musisi tersebut melanjutkan minatnya pada mistisisme hingga kematiannya pada tahun 2016. Namun ketertarikan Bowie dengan apa yang disebutnya dunia gelap yang tak pernah ada hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jimmy Page dari Led Zeppelin yang dilaporkan menghadiri pemanggilan arwah, mengumpulkan artefak okultisme, dan bahkan pada tahun Bowie merilis Quicksand, membeli Boleskine House, bekas rumah Crowley di tepi Loch Ness di Skotlandia. Ketertarikan Page pada okultisme menyebabkan tuduhan bahwa Led Zeppelin adalah band setan, sementara lagu-lagu seperti Houses of the Holy membahas subjek iblis secara langsung. Page pernah berkata bahwa mencampurkan pengaruh setan seperti proses alkimia. Tetapi pada tahun 2007, penulis lagu dan gitaris itu, yang saat itu berusia 63 tahun, mengatakan kepada Guitar World bahwa dia tidak suka berbicara tentang okultisme lagi, karena semakin Anda membahasnya, semakin eksentrik Anda tampaknya. Hubungan antara musik dan iblis menjadi lebih ekstrim pada era 70-an, dan band-band heavy metal mulai mendapatkan banyak pengikut. Ketika ia meletakkan tanda silang terbalik di sampul album perdana Black Sabbath dan merujuk pada ilmu hitam dalam liriknya, penyanyi Ozzy Osbourne mungkin hanya ingin mengalahkan godaan jahat musisi lain. Osbourne, yang tidak sendirian di antara musisi bergenre itu dalam memerangi kecanduan narkoba dan alkohol, berbicara di depan umum tentang lagu-lagunya yang menyembah setan dan bahkan menyebut dirinya sebagai pangeran kegelapan. Ia berkata, "Saya yakin saya benar-benar dirasuki oleh iblis. Saya ingat duduk menonton The Exorcist belasan kali, berkata pada diri sendiri, ya, saya bisa merasakan itu." Logam dan setan metal, seperti yang kemudian dikenal, mengumpulkan ikonografinya sendiri yang aneh, kode perilaku dan, tentu saja, teologi iblis menjadi pusat pengetahuan musik
dan banyak penerus mengikutinya, dari Judas Priest dan Metallica, yang dalam lagu mereka The Prince memberitahu orang-orang muda untuk menjual jiwa mereka dan melompat ke neraka, hingga Megadeth yang mempromosikan diri mereka sebagai The Devil's Advocate. Iron Maiden bersandar pada semua ini dengan album yang disebut The Number of the Beast. Namun, kecelakaan beberapa band heavy metal memang menghasilkan reaksi keras, mulai dari fundamentalis Kristen yang membakar album Setan, hingga munculnya band rock Kristen yang menyanyikan apa yang dianggap lirik yang lebih sehat. Pada era 90-an, beberapa band metal bahkan melangkah lebih jauh dalam hasrat dan kemampuan mereka untuk mengejutkan. Black metal, subgenre ekstrim dari heavy metal, dinamai berdasarkan album kedua dari band Inggris Venom, umumnya dikaitkan dengan iblis berkat penggunaan simbol-simbol satanisme seperti pentagram dan salib terbalik. Di seberang Atlantik, kuartet asal California, Slayer, menciptakan suara paling keras hingga saat itu dan menggambarkan diri mereka sebagai pejuang dari gerbang neraka. Di Norwegia, jaringan kecil band-band terjun langsung ke satanisme dan membakar beberapa gereja di sekitar Oslo. Band-band heavy metal juga menggunakan perlengkapan panggung. Sekali lagi, ini bukan hal baru dalam musik. Bintang-bintang vaudeville menggunakan perlengkapan panggung, sementara musisi yang menggunakan imaji voodoo seringkali membawa hal-hal aneh ke dalam pertunjukan mereka. Bayangkan Dr. John dan tengkorak di pianonya, atau Screamin' Jay Hawkins yang bangkit dari peti mati di atas panggung. Salah satu musisi yang tahu cara memanfaatkan hal-hal ini adalah Alice Cooper, yang juga memiliki ide cerdas untuk meminta aktor horor kawakan Vincent Price, yang pernah berkata bahwa iblis adalah karakter yang hebat untuk diperankan, untuk merekam narasi tengah lagu untuk lagu Devil's Foot. Pesan setan dalam musik tentu saja dengan sesuatu yang seemosional mungkin, seperti pemujaan terhadap setan. Para musisi terbuka terhadap teori konspirasi. Salah satu klaim yang terus-menerus adalah bahwa band-band telah memasukkan pesan-pesan setan yang tersembunyi dalam musik mereka, yang akan terungkap hanya ketika cakram diputar mundur. Tuduhan ini ditujukan kepada Ello, Slayer, Judas Priest, The Beatles, dan The Eagles. Yang terakhir juga menjadi sasaran rumor bahwa lagu hit mereka, Hotel California, merujuk pada markas besar gereja setan yang sebenarnya. Sampul album AC/DC untuk Highway to Hell menggambarkan gitaris Angus Young dengan tanduk dan ekor iblis. Tetapi penyanyi sekaligus penulis lagu Brian Johnson, yang telah bersama band tersebut sejak 1971, menertawakan rumor tentang pesan tersembunyi dalam rekaman mereka dengan mengatakan, mereka berkata, jika Anda memutar rekaman secara terbalik, Anda dapat mendengar hal-hal jahat seperti grrr. Dan saya berpikir, ya ampun, saya tidak tahu iblis bersuara seperti itu. Saya pikir dia waras seperti kami semua, memanggil setan dalam penulisan lagu. Namun, tidak semua seruan musikal kepada iblis harus menyeramkan. Lucifer tua sering dipanggil dalam cerita rakyat atau lagu-lagu dongeng seperti dalam Whiskey in the Jar, termasuk versi terkenal oleh Thin Lizzy, atau digunakan dalam metafora seperti dalam lagu Billie Holiday tahun 1944, That Old Devil Called Love, atau karena namanya merupakan bagian dari frasa yang apik seperti dalam Handsome Devil oleh The Smiths, atau sebuah pepatah, Between the Devil and the Deep Blue Sea, yang direkam dengan sangat bagus oleh Ella Fitzgerald dan Frank Sinatra. Tidak semua musik tentang iblis sekeras lagu rap tahun 2001, Dance with the Devil oleh Immortal Technique, dan bahkan musisi arus utama seperti Cliff Richard dan Chris de Burgh telah menyanyikannya. Beberapa renungan yang terinspirasi iblis bahkan bisa jadi cerdas dan canggih. Randy Newman
yang menyanyikan bagian dari iblis dalam opera rock ambisiusnya Faust, yang rekamannya juga menampilkan Don Henley, Elton John, dan Bonnie Raitt, sementara James Taylor menyanyikan bagian dari Tuhan, berkata tentang album konsep dan pertunjukannya. Saya hanya ingin membuat orang tertawa. Tetapi Newman, yang juga memainkan bagian itu di atas panggung di New York, bersikap datar seperti biasa. Liriknya penuh dengan pengamatan yang sarkastis dan menantang, seperti ketika Devil milik Newman bernyanyi. Saya tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Manusia memikirkan hal-hal untuk dilakukan satu sama lain, yang bahkan saya anggap menyinggung. Sejujurnya, saya bosan. Mungkin Newman akan menghargai humor Dave Gahan, penyanyi Depeche Mode, yang biasa menggunakan nama palsu saat ingin tidak menarik perhatian penggemar. Nama saya saat check-in di hotel dulu adalah Dean Beelzebub di Amerika. Stafnya seperti berkata, "Selamat pagi, Dean Zebub." Ungkap Gahan, mantan vokalis Depeche Mode itu bukanlah satu-satunya ikon pasca punk Inggris yang tertarik ke sisi gelap. Mantan penyanyi generasi X yang berubah menjadi bintang solo Billy Idol mengubah ketertarikannya pada iblis, dan film horor menjadi keuntungan ketika ia menciptakan 2 hit terbesarnya di tahun 80-an. Kesuksesan Billboard Top 10 pertama Idol, Eyes Without a Face, sebagian besar didasarkan pada film kontroversial tahun 60-an karya sutradara Prancis Georges Franju Les Yeux Sans Visage, sementara hitnya yang selalu hijau, White Wedding, dipromosikan oleh video yang mudah diingat yang disutradarai oleh David Mallet yang panjang dengan citra gotik yang jahat. Kami berpikir tentang cara menciptakan pernikahan mimpi buruk antara seorang goth dan seorang gadis heteroseksual. Kenang Idol dalam buku Craig Marks dan Rob Tannenbaum, I Want My MTV, The Uncensored Story of the Music Video Revolution. Saya menginginkan salib, paku yang dipalu ke dalam peti mati, dan saya sebagai vampir. Tom Waits, yang albumnya tahun 1993, The Black Rider, penuh dengan lagu-lagu tentang iblis yang dikomposisi untuk sebuah drama yang ditulis bersama dengan penulis William S. Burroughs, telah sering kembali ke tema setan dan kejahatan. Salah satu lagunya yang paling berkesan tentang godaan adalah Down in the Hole, lagu tema untuk The Wire di HBO. Dan tidak mengherankan bahwa Terry Gilliam beralih ke Waits untuk memerankan iblis dalam filmnya The Imaginarium of Dr. Parnassus. Waits adalah salah satu dari sejumlah musisi yang telah menganut nilai kreatif dalam mengeksplorasi sisi gelap sifat manusia dan bahaya mengabaikan inspirasi tersebut. Jika aku mengusir setan-setanku, malaikat-malaikatku pun akan pergi. Waits bernyanyi dalam lagunya tahun 1974, The Heart of Saturday Night. Pandangan bahwa sisi gelap menawarkan kekuatan kreatif digaungkan oleh gitaris pemenang Grammy Carlos Santana, yang mengatakan dalam sebuah wawancara, energi setan dan malaikat adalah energi yang sama. Hanya bagaimana Anda menggunakannya. Itu bahwa daya tarik setan yang terus berlanjut dalam musik setan sebagai inspirasi. Musik melintasi batas-batas musik. Ada banyak lagu rakyat tradisional tentang iblis, lagu reggae seperti Chase the Devil, karya Lee Scratch Perry, dan bahkan acara disco. Tetapi seiring berkembangnya musik, alat-alat kreatif dasar tetap sama. Jadi, tidak mengherankan bahwa beberapa artis rap dan hip-hop juga memanggil iblis baik dalam musik maupun pertunjukan panggung mereka. Beberapa artis hip-hop sengaja menggunakan simbolisme okultisme seperti Eye of Providence dalam pertunjukan, sementara yang lain terlibat dalam kontroversi mengenai arti sebenarnya dari gerakan tangan mereka di panggung, sesuatu yang terjadi pada LL Cool J, rapper Big L,
pernah membuat lagu hit pada tahun 1993 dengan kisah yang mengandung unsur penistaan agama, Devil's Son. Sementara rapper Tyler, The Creator, membanggakan bahwa ia membuat musik yang diputar setan sebelum ia tidur. Beberapa grup rap bahkan diduga memiliki konotasi setan dalam nama mereka, seperti 3 6 Mafia. Satu hal yang pasti, penyebutan iblis akan membuat orang terkenal. Klip Red Hot Chili Peppers saat menerima trofi di MTV Video Music Awards 1992 dengan kata-kata, "Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada setan. Telah ditonton ratusan ribu kali di YouTube. Selain keingintahuan alami tentang ilmu gaib, atau keinginan untuk mengejutkan atau menemukan inspirasi kreatif, musisi seperti penulis, artis, dan pembuat film tahu bahwa ada imbalan finansial jika Anda menghasilkan materi tentang iblis." Jack Black, bintang film yang memerankan seorang musisi di School of Rock, pernah berkata terus terang, "Setan menjual tiket." Ini didukung oleh kisah dari Ozzy Osbourne yang mengingat momen penting dalam sejarah Black Sabbath ketika gitaris Tony Iommi datang ke latihan dan berkata, "Bukankah lucu bagaimana orang membayar uang untuk menonton film horor? Mengapa kita tidak mulai memainkan musik yang menakutkan?" Dan kemudian dia muncul dengan riff Black Sabbath itu, yang merupakan riff paling menakutkan yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Akhir-akhir ini setan bahkan kembali lagi dengan hadirnya Montero, Call Me By Your Name, milik Lil Nas X. Bintang Old Town Road itu menggunakan citra setan dalam video musiknya yang provokatif untuk lagu tersebut, di mana, di antara hal-hal lainnya, ia menunggangi tiang penari telanjang menuju neraka untuk memberikan tarian pangkuan kepada setan. Kampanye untuk lagu tersebut dilengkapi dengan apa yang disebut sepatu setan, yang dibuat bekerja sama dengan agensi kreatif MSCHF. Setiap pasang sepatu diduga dijual dengan setetes darah manusia. Nicky akhirnya menggugat agensi kreatif tersebut. Itu adalah badai kontroversi yang sempurna, yang menggabungkan rasa takut terhadap setan, rasa takut terhadap seksualitas, dan sedikit homofobia, dibantu oleh 1 atau 2 tweet di media sosial. Namun, kemanapun arah musik berlanjut di abad ke-21, topik tentang kejahatan dan iblis akan tetap menjadi topik yang menarik bagi para penulis lagu, tidak peduli seberapa kontroversial dan meresahkannya topik itu. Namun, Anda hanya perlu mendengarkan kecemerlangan Robert Johnson yang menghantui sekitar 8 dekade setelah perjanjiannya di persimpangan jalan untuk mengetahui bahwa iblis memang mendapatkan beberapa lagu terbaik